dari kelompok 1 ingin membahas direct costing. Perkenalkan, saya Nurati Haryani sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Sida Bin. Saya Cinta. Saya Edu Suhambing. Saya Dilan. Nah, teman-teman, apa sih direct costing itu? Jadi hanya memasukkan biaya karyawan ke dalam harga produksi. Jadi biaya tetap tidak masuk ke dalam. Iya, biaya tetap dianggap sebagai biaya ekonomi, bukan sebagai biaya proyek. Oh, jadi yang dihitung cuma biaya yang berubah sesuai jumlah produksi. Betul, contohnya bahan baku, tenaga kerja langsung variabel, dan overhead variabel. Nah, sekarang apa sih bedanya direct costing itu sama dengan full costing? Full costing itu memasukkan semua biaya, baik variabel maupun tetap ke dalam kode. Sedangkan direct costing cuma biaya variabel. Jadi harga produksi direct costing pasti lebih rendah ya? Iya, karena biaya tetap tidak dibebankan ke produk. Biaya itu langsung ke laporan ini. Dan full costing digunakan untuk angka lingkungan resmi, sedangkan direct costing digunakan untuk analysis internal. Terus apa sih manfaat metode direct costing? Manfaatnya sebenarnya ini itu lebih bisa hadir itu dengan menyesuaikan antara penjualan dan juga dengan biaya varian. Selain itu, direct costing sangat berguna untuk jangka jangka pendek, seperti menentukan harga jual minimal dan menurut kesansi. Ya, dan memudahkan untuk perusahaan mengetahui produk mana yang digunakan. Nah, kalau laporan laba ruginya disajikan seperti apa sih? Formatnya beda dari laporan biasa. Dia menetapkan pada kontribusi Ini pas tuh dan penjualan itu dikurangi dengan dua variabel. Lalu hasil dari penjualan itu disebut dengan kontribusi margin. Lalu kontribusi margin itu dikurangi dengan biaya tetap. Nah, hasil dari semua tersebut itu namanya disebut komisi. Jadi biaya variabel dan biaya tetap dipisahkan ya? Betul, karena Tujuan dari costing memang betul menilai kontribusi ke penjualan terhadap perusahaan. wah, jadi jelas banget ya teman-teman. Intinya direct costing fokus ke biaya variabel. Beda dari full costing yang masukin semua biaya. Terus manfaat buat analisis manajerial dan penyajian di laporan laba rugi. Pakai format kontribusi margin. Lebih spesifiknya, direct costing adalah metode penentuan biaya yang hanya memasukkan biaya variabel ke dalam harga pokok produksi, sedangkan biaya tetap dianggap sebagai biaya periode. Perbedaan utamanya dengan full costing terletak pada komponen biaya yang full costing mencakup semua biaya, variabel dan tetap. Direct costing hanya mencakup biaya variabel. Karena itu HPP pada direct costing biasanya lebih rendah. Kegunaan dan manfaat margin selisih antara penjualan dan biaya variabel, membantu dan pengambilan keputusan jangka pendek, seperti penentuan harga jual, menerima pesan tambahan, dan menganalisis profitabilitas produk. Terus memudahkan analisis hubungan antara penjual, biaya, dan laba. Sedangkan penyajian di laporan laba rugi, metode direct costing menekankan pada pemisahan biaya variabel dan biaya tetap dengan format penjualan dikurang biaya variabel sama dengan contribution margin dikurang biaya tetap sama dengan laba bersih. Secara keseluruhan, direct costing lebih cocok digunakan untuk analisis manajerial internal, bukan untuk laporan keuangan eksternal yang mengikuti standar akuntansi. Baik teman-teman, sekian dari kami, pembahasan kami. Terima kasih.